Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan bertatap muka walaupun ya kita tidak bisa secara langsung ya. Jadi kita sekarang ini, saat ini hanya bisa melakukan komunikasi dalam jaringan atau dalam internet saja ya, melalui internet. Oke, sebelum ibu mulai, kalian pasti sudah mengenal ibu ya. Sebelumnya pasti pernah ada yang mengingat untuk video pertama yang dulu pernah ibu berikan ya dari sekolah ya, pada saat MTLS. Ibu adalah Ibu Septi Melasari, biasanya dipanggil dengan Bu Septi. Mata pelajaran ibu adalah SDI. Ada yang tahu SDI itu apa kepanjangannya? Oke, SDI itu adalah simulasi digital ya. Jadi kalau di dalam mata pelajaran, jadwal mata pelajaran itu dituliskan dengan SDI. Oke, sekarang kalian sudah mengenal ibu ya. Oke, jadi kita bisa lanjut untuk melakukan pembelajaran awal sampai dengan nanti akhir dari kelas 10 menggunakan komunikasi atau berkomunikasi secara internet atau melalui internet atau disebut juga dengan dalam jaringan. Itu sesuai sekali dengan pembahasan pada pertemuan pertama kita ya. Oke, untuk pertemuan pertama ibu akan membahas mengenai komunikasi dalam jaringan ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang komunikasi dalam jaringan ya. Komunikasi dalam jaringan itu seperti sekarang kita berkomunikasi atau bertatap muka melalui internet ya. Apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam komunikasi daring, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi antara komunikasi dan komunikasi daring itu berbeda ya. Komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses pemindahan ya, pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke seseorang lain. Intinya adalah ketika dua orang sedang berbicara dan mereka mengerti apa yang mereka bicarakan, itu adalah yang dimaksud dengan komunikasi. Sekarang di dalam komunikasi itu ada beberapa jenis. Apa saja? Kita lihat ya. Ada dua jenis komunikasi. Ada lisan atau disebut juga dengan verbal. Ada nirkata atau non-verbal disebutnya. Jadi ingat ya, ada dua jenis komunikasi. Ada lisan dan nirkata atau verbal dan non-verbal. Jadi komunikasi itu adalah pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke seseorang lain, dan memiliki dua jenis komunikasi, yaitu lisan dan nirkata, verbal dan non-verbal. Sampai di sini dimengerti ya. Kita lanjut lagi ya. Nanti jika ada yang tidak mengerti bisa WA japri saja ke ibu ya. Oke, untuk komunikasi lisan yang tadi ya, jenis komunikasi ada dua. Jangan lupa komunikasi dan komunikasi dalam jaringan itu berbeda ya. Komunikasi itu yang sedang ibu jelaskan sekarang. Tadi komunikasi adalah antara dua orang yang sedang berbicara dan mereka mengerti, itu namanya komunikasi. Dan ada dua jenis komunikasi, yaitu lisan dan nirkata atau verbal dan non-verbal. Kita lihat dulu pengertian komunikasi lisan atau verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun ditulis. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan komunikasi lisan di sini adalah komunikasi langsung. Jadi ketika kita bertatap muka, nah itu namanya adalah komunikasi lisan. Kalau komunikasi nirkata apa, Bu? Oke, kita lihat sekarang. Komunikasi nirkata adalah komunikasi menggunakan bahasa tubuh, jadi seperti isyarat ya, seperti bahasa isyarat yang tidak bisa berbicara, itu namanya komunikasi nirkata.
ya. Jadi ingat, kembali lagi, komunikasi itu apa? Komunikasi adalah ketika dua orang berbicara dan keduanya dimengerti apa yang dibicarakan. Itu namanya komunikasi, ya. Dan ada dua jenis komunikasi, ada komunikasi lisan yang disebut dengan verbal, komunikasi nirkata yang disebut dengan non-verbal. Komunikasi lisan itu apa? Komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang diucapkan maupun ditulis melalui kata-kata, ya. Kalau komunikasi nirkata itu merupakan komunikasi yang menggunakan gerak isyarat, ya. Ya, sampai di sini pasti pada mengerti, Ibu yakin, ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita baru masuk ke dalam komunikasi daring. Tadi kan arti dari komunikasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam komunikasi daring. Sebelumnya Ibu pengen nanya dulu, apa yang dimaksud dengan daring? Daring itu adalah dalam jaringan. Singkatan dari dalam jaringan. Seperti sekarang, kita sedang melakukan komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring, ya. Kita lihat pengertiannya apa. Pengertiannya adalah suatu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya seperti sekarang ini, ya. Jadi pasti di sini kalian sudah paham sekali ya, karena sekarang kita sedang melakukannya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis komunikasi daring. Kalau tadi jenis komunikasi apa saja? Komunikasi lisan dan komunikasi nirkata. Lisan itu adalah verbal dan nirkata adalah non-verbal. Oke, kalau dalam komunikasi daring itu ada dua komunikasi, ada dua jenis komunikasi. Apa saja? Ada komunikasi sinkron dan asinkron. Jadi tadi Ibu ulangi kembali, di dalam komunikasi ada dua jenis, yaitu komunikasi lisan dan nirkata atau verbal dan non-verbal, dan di dalam komunikasi daring ada sinkron dan asinkron. Ya, itu perbedaannya, jangan lupa ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Kita masuk dulu ke dalam komunikasi sinkron. Sinkron itu apa? Kita lihat. Sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara bersamaan waktu nyata. Tapi kalau sekarang kita tidak hanya menggunakan komputer, bisa melalui HP juga ya. Oke, nah komunikasi sinkron ini maksudnya apa sih Bu? Waktu nyata. Nah, waktu nyata itu adalah komunikasi secara langsung. Sinkron ini disebut juga dengan komunikasi langsung atau waktu nyata atau saat itu juga. Itu maksudnya dengan waktu nyata atau real time. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti YM, WA, BBM, kalau dulu masih ada BBM ya, WeChat dan lain-lain ya. Kemudian kalau video itu bisa Skype, bisa video call melalui WA kalau sekarang ya. Nah, itu disebut dengan komunikasi langsung atau apa? Sinkron. Ingat, kalau misalnya sinkron saja itu berarti langsung. Kalau misalnya tidak langsung, ada tulisan A di depannya. Jadi asinkron. Gampang sekali ya, mudah sekali membedakannya. Jadi kalau komunikasi langsung itu seperti apa? Contohnya WA, YM, ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut sekarang ke asinkron. Jadi sinkron itu adalah komunikasi langsung. Sekarang kita masuk ke dalam asinkron atau komunikasi tidak langsung. Jadi gampang sekali perbedaannya. Komunikasi asinkron, komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media, tetapi dilakukan secara tertunda atau tidak langsung. Jadi disimpan dulu datanya baru disampaikan, atau bisa disebut dengan email atau forum atau berbagi rekaman video. Jadi kalian nanti rekam video kemudian dikirimkan. Nah, itu juga yang namanya dengan komunikasi asinkron atau tidak langsung. Ya, itu perbedaan antara komunikasi dalam jaringan asinkron dan sinkron.
ya. Oke, sampai di sini pasti sudah paham ya. Ibu yakin kalian pasti bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tujuan. Apa saja tujuan komunikasi dalam jaringan? Tujuannya pasti memberikan informasi kepada masyarakat seperti kita ya. Mendidik masyarakat seperti kita juga. Mempengaruhi masyarakat. Kenapa dikatakan mempengaruhi? Karena apa yang kita sampaikan mereka akan mengerti dan akhirnya mereka melakukan seperti itu. Tapi ada juga ya yang tidak langsung melakukan apa yang mereka lihat, tapi mereka akan memikirkan dulu ini benar atau tidak, seperti video atau YouTube yang hoax ya. Oke. Dan yang terakhir tujuannya adalah menghibur masyarakat. Otomatis kalau ada kalian merekam atau syuting film yang berupa komedi ya, nah itu namanya seperti menghibur masyarakat. Oke, sampai di sini untuk tujuan pasti paham ya. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi komunikasi. Dan sebenarnya fungsi dan komunikasi dalam jaringan itu apa sih? Untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk mengumpulkan, atau maksudnya kita jadi paham dan kita juga jadi bisa memberitahukan kepada orang lain. Itu yang dikatakan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi ya. Sampai di sini untuk fungsi pasti juga paham ya. Kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir mengenai komponen pendukung. Apa yang dimaksud dengan komponen pendukung? Komponen pendukung itu maksudnya komponen yang menjadi bahan untuk kita dapat melakukan komunikasi dalam jaringan. Seperti apa aja komponennya? Nah, komponen ini ada 3. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, perangkat nalar atau brainware. Oke, nanti Ibu akan menunjukkan kepada kalian ya, apa sih hardware itu, apa sih software itu, apa sih brainware itu, karena di sini Ibu hanya memberitahukan hardware itu adalah perangkat keras, software itu perangkat lunak, brainware itu perangkat nalar. Jadi itu apa saja nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke, nanti Ibu akan jelaskan berupa gambarnya, ditunggu saja beberapa waktu kemudian ya. Oke, karena sampai di sini kita untuk pembahasan hari ini sudah selesai ya, hanya tinggal komponen yang terakhir ya. Nanti Ibu akan memberitahukan kepada kalian hardware itu apa, kemudian software itu apa, dan brainware itu apa ya. Oke, kembali lagi sama Ibu ya. Tadi sesuai janji Ibu akan menunjukkan kepada kalian tentang software, hardware, dan brainware. Ya, Ibu akan tunjukkan. Nah, di sini bisa kalian searching Google juga ya. Kalian ketikkan pada searchingan Google yaitu berupa hardware. Itu merupakan komponen perangkat keras. Seperti apa komponen perangkat keras itu? Artinya komponennya itu supaya gampangnya ya kalian bisa memahami, komponen perangkat keras itu adalah komponen yang keras-keras gitu ya. Nah, itu merupakan komponen perangkat keras atau hardware. Jadi yang komponennya keras-keras itu pasti hardware ya. Seperti apa? Seperti monitor ya atau LCD, seperti keyboard ya, kemudian flash disk, mouse, kemudian hard disk, printer. Nah, itu merupakan komponen perangkat keras atau hardware. Dan software, kalau software apa ya Bu? Nah, kalau software ya, oh ya Ibu lupa. Oke. Kalau software itu adalah seperti Microsoft Word, karena kan dia komponen software itu adalah komponen perangkat lunak, artinya yang tidak dapat dipegang, dia berada di dalam komputer. Ya, tadi kalau komponen perangkat keras itu adalah
komputernya, wujud dari komputer. Kalau software adalah komponen perangkat lunak, itu adalah aplikasi yang berada di dalam komputernya, ya, atau laptop ya. Seperti apa? Seperti PowerPoint, Word, Excel. Nanti kita akan belajar ya semua aplikasi Word, PowerPoint, Excel. Nanti kita akan belajar ya. Dan Ibu yakin kalian bisa. Salah satu contohnya adalah di sini. Seperti coding, ya. Tapi nanti kita tidak belajar itu ya. Itu nanti kalau kalian jurusannya berbeda lagi ya. Oke, nah untuk software pasti kalian sudah paham ya. Jadi hardware itu tadi adalah komputernya seperti monitor, keyboard, mouse, kemudian flash disk, hard disk dan printer. Kalau komponen perangkat lunak atau software itu adalah berupa aplikasi di dalamnya seperti PowerPoint, Microsoft Word, Excel ya. Itu merupakan software komponen perangkat lunak. Nah, sekarang yang terakhir kita masuk ke dalam komponen brainware. Brainware ini adalah perangkat nalar. Kenapa dia dikatakan perangkat nalar? Karena brainware ini yang dimaksud adalah kita sebagai pengguna atau manusia. Makanya di sini ditampilkan gambarnya berupa manusia yang sedang menggunakan komputer. Oke, sampai di sini kalian pasti sudah paham ya apa saja tadi materi-materi yang Ibu berikan. Nah, jika nanti ada kesulitan dalam kalian belajar dan jika kalian membutuhkan bantuan Ibu, kalian bisa untuk WA Japri langsung ke Ibu. Misalnya, Bu, saya kurang paham di bagian ini itu maksudnya apa ya, Bu? Gak apa-apa, silahkan. Kalau kalian mau telepon juga boleh ya. Video call juga boleh, tapi jangan lupa kalau kalian mau video call ya, jangan lupa telepon Ibu dulu atau kasih tahu Ibu dulu, Bu, saya mau video call ya sama Ibu. Karena Ibu lebih seringnya itu pakai daster kalau di rumah ya. Jadi kalau kalian mau video call dengan Ibu, kalian kasih tahu Ibu dulu sebelumnya. Jadi kita bisa janjian jam berapa kalian mau video call sama Ibu ya. Oke, Ibu lebih senang lagi jika kalian mempunyai kelompok belajar misalnya beberapa orang. Tapi ingat satu hal, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Otomatis sebaiknya kita jangan keluar dari rumah dulu. Melalui jaringan saja kita berkomunikasi. Misalkan kalian video call dengan beberapa teman, ya misalnya ada berempat ya, misalnya 4 orang. Kemudian kalian video call Ibu juga. Jadi kita nanti akan berbicara secara 5 orang. Per kelompok boleh ya. Oke, sampai di sini pembahasan Ibu dulu ya untuk komunikasi dalam jaringan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tenang. Tugas yang Ibu berikan tidak akan sulit ya. Pasti kalian, gampang. Pasti gampang karena bertemakan dengan komunikasi dalam jaringan. Seperti apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian membuat video perkenalan diri kalian. Jangan lupa menggunakan seragam ya, jangan lupa menggunakan seragam. Kalau belum ada seragamnya boleh nggak apa-apa pakai baju seragam SMP dulu ya, atasannya saja. Tampaknya hanya dari kepala sampai sini saja, nggak usah sampai ke bawah, nggak usah dilihatin sepatunya, nggak usah ya. Jadi hanya dari kepala sampai di badan saja ya. Perkenalkan diri kalian, nama, asal SMP, kemudian tanggal lahir kalian, rumahnya di mana. Oke, sekreatif mungkin ya. Yang paling bagus nanti akan mendapatkan nilai tertinggi dari Ibu. Dan jangan lupa di dalam pelajaran Ibu akan memberikan bintang buat kalian. Bintang itu apa? Bintang itu adalah poin tambahan. Poin tambahan ini sangat berguna pada saat nilai kalian kecil di saat PTS nanti dan PAT nanti. Jadi Ibu tidak ada remedial ya. Jadi kalian sebanyak-banyaknya mencari bintang dengan cara apa? Misalkan aktif dalam grup,
kemudian aktif bertanya, atau aktif bekerja, apa ya, pokoknya aktif dalam segala hal, dan itu nanti Ibu akan memberikan bintang buat kalian ya. Oke ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.